Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ben Tutorial, channelnya sesama YouTuber pemula. Teman-teman, banyak sekali mentor YouTube yang akhir-akhir ini memberikan edukasi terkait konten yang digunakan ulang tetapi lolos monetisasi. Padahal bagi saya ini sebenarnya sebuah tipuan yang sangat membius. Kenapa? Kenapa saya berani bilang begini? Karena hal ini disampaikan oleh para mentor yang jumlah subscribernya itu ratusan ribu bahkan jutaan. Sehingga teman-teman percaya begitu saja akan apa yang disampaikan itu. Tetapi itu menurut hemat saya menjuruskan para YouTuber pemula ke jalan yang sesat. Karena peraturan YouTube yang terbaru ini memang harusnya para mentor ini lebih bijak dalam menyikapinya. Karena banyak sekali channel YouTube yang pada akhirnya kena dismonetisasi karena konten yang konten berulang dan atau konten yang digunakan ulang. Sehingga saya mengajak ke teman-teman sesama YouTuber pemula, sebisa mungkin jadilah YouTuber yang cerdas kalau bisa. Karena penyampaian yang disampaikan oleh para mentor yang jumlah subscribernya itu besar, biasanya dipercaya begitu saja, ditelan bulat-bulat. Nah, ini sebenarnya sebuah jebakan yang memang kurang baik untuk menjerumuskan YouTuber pemula ke jalan yang sesat. Coba teman-teman cek, banyak sekali channel YouTube khususnya yang menggunakan konten berulang itu pada akhirnya kena dismonetisasi. Ada juga yang ingin menjadi anggota di program partner YouTube, tetapi pada akhirnya tidak bisa dilakukan karena memang kontennya itu tidak memenuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh YouTube. Jadi, untuk teman-teman, mari bijaklah menjadi seorang YouTuber pemula. Meskipun pemula, kita harus bijak. Jangan sampai termakan tipu daya oleh para mentor yang tidak waras itu. Saya bilang tidak waras karena memang seorang mentor itu harusnya memberikan informasi yang bisa mengedukasi secara benar, bukannya malah memberikan informasi yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari untuk channel YouTube para YouTuber pemula. Nah, ini saya harap kita bisa beri perhatian di hal-hal sekecil ini karena teman-teman, biasanya itu kalian memang lebih percaya akan informasi yang memang disampaikan oleh para mentor YouTube yang jumlah subscribernya itu sudah ratusan ribu bahkan jutaan. Tetapi saya rasa kalian juga namanya manusia pasti harus cerdas lah dalam melihat peluang dan tantangan yang akan datang. Oke, katakanlah ada channel yang lolos monetisasi meski menggunakan konten berulang, tetapi itu satu dari sekian juta channel yang menggunakan konten berulang. Yang lolos monetisasi hanya 1, 2, dan seterusnya. Sisanya, meskipun kalian sudah mengeditnya dengan sedemikian rupa sehingga bisa lolos monetisasi, toh pada akhirnya ketika YouTube melakukan bersih-bersih, channel kalian pasti akan terkena dampak dismonetisasi. Jadi, teman-teman, sebaiknya berpikirlah yang cerdas. Jadilah konten kreator yang cerdas meski YouTuber pemula.
jangan mau ditipu secara terus-menerus. Berhentilah berpikir bodoh, berpikir yang tidak waras tentang YouTube. Karena sebaik apapun kalian memanipulasi konten yang digunakan ulang itu, toh suatu saat nanti channel kalian pasti akan terkena dampak yang sangat fatal. Harapan saya, mari kita harus menjadi seorang YouTuber itu yang cerdas lah. Kita jangan terbawa dengan suasana penyampaian yang disampaikan oleh, atau informasi yang disampaikan oleh para mentor yang sudah jumlah subscribernya itu ratusan ribu bahkan jutaan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman semua, saya tidak hanya menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, tetapi saya juga ingin menyampaikan solusinya. Yang pertama, sebisa mungkin teman-teman, kalau kalian sudah tidak mau berpikir yang ribet untuk membuat sebuah konten, maka simpel saja ambil ide konten kalian itu dari hobi kalian, atau dari pekerjaan kalian, atau di lingkungan sekitar kalian. Itu bisa dijadikan sebagai ide konten yang menurut saya sangat-sangat menarik. Sangat menarik, teman-teman. Dan itu video yang ada sebisa mungkin direkam sendiri, dan yang paling penting adalah menggunakan narasi. Karena video kalau tanpa narasi, teman-teman, ini juga tidak bagus, karena YouTube akan menganggap bahwa video kalian itu tidak bisa memberikan edukasi kepada orang lain dan mungkin sulit berkembang. Jadi saran saya digunakan narasi di setiap video. Lakukan edukasi dengan sungguh-sungguh. Kalau teman-teman mau menghibur, lakukanlah juga dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya channel-channel YouTube yang mengunjungi channel teman-teman itu pasti akan betah dan berlama-lama di sana. Jika teman-teman itu bisa menarik perhatian mereka untuk masuk ke channel mereka. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman, silakan hindari konten yang digunakan ulang atau konten berulang atau re-upload video, dihindari sejauh mungkin. Ambil video dengan menggunakan kamera teman-teman, lalu di-upload. Tetapi ingat, yang paling penting di sini adalah narasinya. Karena meskipun tanpa wajah teman-teman muncul di situ, akan tetap aman jika ada narasi. Karena video itu akan dianggap sebagai video original yang memang dibuat sendiri oleh pemilik channel tersebut. Nah, semoga penjelasan singkat ini bisa memberi sedikit pemahaman kepada teman-teman, supaya jangan lagi percaya kepada para mentor yang mengatakan bahwa channel re-upload atau channel yang menggunakan konten berulang itu bisa lolos monetisasi. Berhentilah berhayal. Percuma kita berjuang bersusah payah, toh pada akhirnya nanti channel kita akan ditolak monetisasi. Atau bahkan yang sudah bergabung menjadi anggota di program partner YouTube pun bisa didismonetisasi. Sebaiknya kita mencegah lebih baik ketimbang kita mengobati. Karena perjuangan kita yang sudah susah payah itu akan semakin memperburuk mental kita ketika channel kita itu mendapat permasalahan di kemudian hari. Akhirnya, teman-teman semua, tetap semangat, tetap berjuang, tetap berkarya, gunakan akal sehat,
karena memang hanya dengan akal sehat, aduh, omong salah-salah nih Aceh.